Oke. Oke, sudah 24, mungkin kita mulai ya, karena ini juga Zoom-nya nggak terlalu lama Pak Hadi, nggak yang, premiumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang di kelas Bromo dan Tambora yang menyempatkan hadir. Ini agak mendadak memang pemberitahuannya karena tadi, dari PPG, dari tugas dinas Pak Hadi, ya itu selesai tadi kebetulan lebih cepat dari sebelumnya jam 12.30. Jadi Pak Hadi kira, bisa ketemu kalian. Iya iya, oke Atifah. Ya bisa ketemu kalian untuk menyampaikan, beberapa hal ya atau juga materi nih ya, berkaitan dengan materi kita yaitu tentang ekosistem ya. Jadi kenapa Pak Hadi belum bisa ketemu lagi gitu ya, karena memang dari dinas luar yang dari Kemendikbud ini, bukan sedikit, banyak menyita waktu juga ya, sehingga jarang sekali Pak Hadi bisa bertemu kalian di, tatap muka online ya, baru bisa bertemunya di beberapa, video pembelajaran, ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar di biologi ya. Jadi, kalau mengalami kesulitan, bisa langsung tanya, nggak apa-apa, "Pak, ini kok, gimana tugasnya nih, Pak, apa gimana?" Dan sebagainya bisa ditanyain tuh ya. Jadi jangan diam saja dan nggak ngerjain tugas malahan, jangan ya, tetap bertanya. Apa namanya, bila menemui kesulitan, jadi jangan sampai nanti tugas-tugasnya malahan, eee, apa namanya, nggak dikerjakan. Nah itu jadi bumerang juga buat kalian ya. Nah, berkaitan dengan sistem ekosistem ya, dengan ekosistem ini, pembelajaran ekosistem, kemarin sudah Pak Hadi bikin video pembelajaran. Nah, sekarang kita coba membahas lanjutan dari, video pembelajaran yang Pak Hadi kemarin buat ya. Oke, makasih yang sudah hadir, udah 28 anak ya, ada Rafa, ada Zaki, makasih, Azra, ya, terus ada semuanya, ada Rafid, Raina, Habil. Habil kemarin juga ya, tugas praktikum belum ya? Terus ada tadi siapa yang belum tadi, ya. Jadi tugas-tugasnya jangan ditinggalkan ya. Tambora yang belum tuh Nadine, Habil, Aditya, dan Alisha. Kalau Bromo, Maila, Nazira, dan Andito ya. Jadi segera dikumpulkan. Nggak apa-apa terlambat, yang penting tetap mengumpulkan, yang penting itu tetap mengumpulkan. Oke, kita coba langsung saja. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin masih di suasana lebaran ya. Mudah-mudahan, kalian tetap diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, para guru juga sudah melaksanakan vaksin, 2 kali vaksin ya. Mudah-mudahan itu juga nantinya memberi bekal, untuk kita semua, mungkin nanti ya, kita nggak tahu wacananya di bulan Juli itu bisa tatap muka. Nah, nanti kondisi seperti apa, Eee, mudah-mudahan itu sedikit memberikan rasa aman kalian bahwa guru-guru kalian dan tidak hanya guru-guru tapi karyawan semua di sekolah sudah divaksin semua yang sampai 2 kali. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan rasa aman kalian pada saat nanti tatap muka. Oke, berkaitan dengan, ekosistem, kita lanjutkan kembali yaitu tentang pelajaran interaksi antar komponen ekosistem ya. Oke, kemarin sudah kalau nggak salah sempat diulas bahwa interaksi antar komponen itu, eee, dibagi menjadi ada 2 tuh ya, interaksi oke sebentar mana dia? Oke oke. Jadi interaksi antara komponen biotik itu ada 2 ya, jadi interaksi intraspesifik. Jadi ini berkaitan dengan interaksi, antar individu ya, tapi dalam satu spesies yang sama ya. Misalnya contohnya pada interaksinya, eee pada koloni, rayap misalnya atau juga misalnya pada jenis yang lainnya ya, atau jenis lebah itu kan sama tuh. Ya lebah itu juga dibagi beberapa kasta tuh. Ada yang sebagai pekerjanya, ratunya, yang juga digunakan sebagai, prajurit dan sebagainya. Jadi antar individu yang sama saja atau suatu spesies yang sama. Yang kedua adalah interaksi interspesifik. Nah ini antar spesies yang berbeda ya. Ini
berkaitan dengan dulu di SMP pernah kalian pelajari tentang hubungan ya. Jadi hubungan beberapa hubungan antara beberapa atau 1, 2 daripada spesies yang berbeda. Misalnya ada hubungan mutualisme, ada hubungan komensalisme ya, terus ada hubungan parasitisme, ya kompetisi dan sebagainya. Itu berkaitan dengan ini. Nah, lanjutkan kembali, jadi dari interaksi komponen, biotik ini yang interspesifik, nah ini ada salah satunya adalah predasi. Ya, predasi ini adalah interaksi antara organisme pemangsa. Jadi ada yang dimangsa, ada pemangsanya. Nah, ini kita bisa lihat nih di mungkin di National Geographic pernah kita lihat tuh misalnya singa memakan memangsa daripada wildebeest ya, jenis banteng di Afrika, atau juga mungkin, harimau ya, yang memangsa kijang atau rusa dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan jenis pemangsa dan yang dimangsanya. Ya, jenis pemangsanya siapa? Predatornya, pasti jenis dari karnivora ya, dari tingkat trofik tingkat trofik yang ketiga ya. Jadi, dia ada karnivoranya, yang makan biasanya yang dimangsa itu atau yang dimakan itu adalah jenis dari herbivoranya atau tingkat trofik yang kedua, ya. Jadi ada yang dimangsa dan pemangsa itu yang disebut dengan, interaksi predasi, ya, predatornya. Yang kedua adalah kompetisi. Nah, kompetisi ini berkaitan dengan interaksi antara 2 individu, ya, bisa berbeda atau dalam satu spesies dalam bentuk persaingan. Nah, ini mungkin kalau di dalam gambar misalnya dalam persaingan adu ayam ini kan ya. Nah, biasanya kompetisi ini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kompetisi. Apa saja tuh? Misalnya perebutan makanan. Ya, betul nggak? Ya, perebutan makanan itu pasti menjadikan suatu kompetisi, ya, persaingan. Ya, kalau kalian itu jenis kompetisinya adalah persaingan mendapatkan nilai yang terbaik, ya misalnya atau mendapatkan ranking yang terbaik. Nah, itu juga kompetisi. Kalau menurut kalian ya, bersekolah itu jadi kompetisi mendapatkan ilmu yang bagus ya, yang terbaik juga, mendapatkan nilai yang terbaik dan sebagainya, itu disebut kompetisi. Nah, kalau di hewan juga pun ada ya, jadi berupa kompetisi yang, bisa berbeda atau dalam satu spesies ya. Jadi ada kemungkinannya adalah yang pertama adalah perebutan dari makanan. Yang kedua, kompetisi ini juga bisa terjadi selain makanan juga perebutan teritorial atau daerah atau wilayah, ya persaingan tuh, ya. Misalnya dalam satu kelompok singa misalnya, dia sudah menguasai beberapa, 1 kilometer persegi misalnya. Nah, terus ada pesaing baru yang datang nih, ya singa muda misalnya, dia pengen merebut, wilayahnya. Nah, itu juga bisa, terjadi ya. Jadi wilayah teritorial kekuasaannya juga bisa dikuasai. Atau kalau misalnya singa jauh deh, mungkin nggak terbayang. Kucing deh, pernah lihat kucing nggak berantem? Ya pasti kan lihat tuh, ya kan dia berantem itu bisa terjadi karena perebutan teritorial. Nah, penanda biasanya untuk mamalia besar jenis daripada Felixidae, jenis kucing besar itu ditandai dengan, tidak hanya Felixidae sih, jenis kayak mamalia besar lainnya kayak gajah ataupun, badak dan sebagainya itu biasanya dengan air urin dikencingin tuh. Makanya pernah lihat kan, misalnya kucing itu mengencingi, pepohonan misalnya, atau mengencingi pagar rumah misalnya dan sebagainya. Itu bisa jadi digunakan sebagai penanda teritorial atau wilayah dari suatu, individu tersebut. Nah, biasanya kalau datang individu yang baru, nah biasanya berantem dulu tuh, ya. Itu bisa dijadikan sebagai bentuk kompetisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu juga bisa disebabkan oleh perebutan betina, ya masa kawin biasanya. Ya, jadi perebutan betina juga bisa terjadinya kompetisi, ya. Jadi ada 3 tadi, faktor yang menyebabkan kompetisi, ada berupa makanan, berupa daerah atau teritorial, dan yang ketiga adalah disebabkan karena faktor, betina atau perebutan dari, perkawinan, ya. Selanjutnya oke, bentar, ya. Selanjutnya adalah faktor, lainnya, yaitu, interaksi yang selanjutnya adalah, bentuk dari simbiosis. Ya, ini udah kita pelajari di, SMP ya, kadang di SD juga mungkin pernah ada nih ya. Jadi simbiosis itu merupakan hubungan ya, antara 2 makhluk hidup ya bisa berbeda ya dalam bentuk spesies yang berbeda
dengan hubungan yang sangat erat, ya. Nah, ini bisa menyebabkan beberapa kejadian, ya. Misalnya bentuk daripada simbiosisnya adalah mutualisme. Nah, kita sama-sama tahu bahwa bentuk dari mutualisme itu adalah menyebabkan hubungan antara keduanya itu menguntungkan kedua belah pihak. Ya, jadi kedua belah pihak itu mendapat keuntungan. Nah, kita tahu misalnya bentuknya adalah kayak bunga dan lebah. Kira-kira keuntungannya apa bagi lebah dan bunga? Nozomu, kalau lebah itu dapat apa misalnya? Lebah sama bunga. Mhm, Mutualisme mhm. karena Kalau lebahnya dapat apa? lebahnya dapetin kayak apa namanya pollen, Polin, oke. partner. Nektar. Terus si Kalau bunganya? bunganya itu diurusin sama lebah, jadi itu tetap hidup. Diurusin. Oke. Iya. Ada yang lain? Kalau tadi lebah mendapatkan nektarnya, polennya, dan bunganya, ada yang lain selain mendapatkan diurusin hidupnya? Ada yang lebih spesifik? Bisa melakukan penyerbukan. Membantu, ya jadi? Membantu penyerbukan. Oke. Lebih tepat lagi membantu penyerbukan, ya. Jadi si lebah itu mendapatkan nektar, ya, dari bunga untuk nantinya dibuatkan madu di sarangnya, sedangkan bunganya mendapatkan pembantuan, ya, daripada lebah untuk proses penyerbukan. Kenapa? Karena penyerbukan itu kan penyerbukan itu kan yang biasa disebut penyerbukan adalah bertemunya, ya, benang sari, ya, dengan putik. Nah, benang sari itu harus ketemu tuh. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyerbukan. Nah, salah satunya dibantu oleh hewan, ya. Salah satu lagi hewannya itu adalah lebah. Ada nggak Pak misalnya tumbuhan yang nggak penyerbukannya di apa namanya, dibantu oleh hewan? Ada nggak? Ya, ada. Misalnya yang dibantu oleh angin ada, misalnya jenis rumput-rumputan, ya itu dibantu oleh angin tuh, ya. Terus dibantu oleh manusia ada nggak kira-kira? Ada ya, misalnya apa, salak, ya vanila itu juga kan termasuk tuh. Salak itu kalau punya pohon salak, kamu diamin aja, ya itu sampai kamu tua nggak akan menumbuh tuh. Jadi harus kamu ambil benang sarinya, kamu taburkan ke putiknya. Nah itu dibantu oleh manusia. Jadi kalau sampai kamu tua tuh kalau nggak dibantu oleh manusia, nggak akan bisa ya bunga salak tuh, ya. Contoh lain ada yang bisa nyebutkan nggak? Selain, lebah dan bunga? Siapa lagi? Ayo. Maila? Halo? Saya boleh Pak. Silakan, silakan Nozomu. Seingat saya sebuah seekor badak Mhm. dengan burung apa namanya burung apa Burung badak dengan burung jalak burung jalak. ya. Burung jalaknya dapat apa? Burung jalak itu dapetin makanan, Dapat sedangkan makanan. si badaknya itu uh, apa kan Mhm. belakangnya karena ada binatang kan kadang-kadang sedikit gatel-gatel, jadi si Betul, burungnya bantuin. betul. Terus dapatnya, dibantu dibantu agar nggak dapat kutu misalnya gitu ya? Jadi Ya bersih kutu atau badannya. pokoknya badannya nih nggak gatel. Ya, jadi, apa, bebas dari kutu. Oke, terima kasih. Lainnya yang mutualisme, Safwana, Alia, atau Samara, silakan. Ada yang bisa ngasih jawaban? Yang mutualisme banyak nih contohnya. Masa nggak ingat dari dulu di SMP? Oh, Kak, Kira-kira? saya tahu Pak mutualisme. Ya, silakan Samara. Burung jalak dan kerbau. Ya, tadi sudah disebutkan tadi Oh, sama tadi udah heeh, lupa. udah disebutin. Tadi Ada lagi yang lain? Yang Apa? sama-sama saling menguntungkan. Laba-laba sama katak. Siapa tuh? Tadi nggak dengar nih. Andito. Andito. Andito, Laba-laba ya dan Andito. katak. Apa Laba-laba Andito? dan katak. Siapa? Laba-laba dan katak. Laba-laba dan katak. Oke, laba-laba dapat apaan? Telurnya nggak dimakanin sama serangga dan kodok bisa dapat dilindungi dengan laba-laba. Jadi nggak dimakan sama serangga predator lain. Jadi, mohon maaf nih tadi baru nih. Si laba-labanya dapetin Dan laba-laba telurnya dilindungi sama katak dari serangga lain, dari serangga-serangga. oh dari serangga, karena serangga itu dimakan oleh kodoknya. Ya, Nah, si kodoknya dapat apa dari laba-laba? lindungan dari predator lain. Perlindungan dari laba-laba dari Predator lain dari laba-laba.
Oke, ada tuh ya. Oke, itu baru juga tuh ya tentang laba-laba dan kodok tadi. Ada yang lain, Pak Is? Rafa? Silakan, Zikria. Ada tentang mutualisme banyak nih ya. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Kira-kira apa lagi? Contoh lain misalnya apa? Contoh lain misalnya dulu kita ngomongin jamur adalah tentang proses pembentukan lichen atau lumut kerak, ya kan? Itu juga termasuk mutualisme tuh. Lichen itu atau lumut kerak itu terbuat dari mana? Dari apa tuh? Penyatuan dari apa? Yaitu dari jamur, ya jamur dari jenis Ascomycota dengan bakteri cyanobacteria. Nah, itu juga termasuk daripada mutualisme. Lanjut lagi ke bagian simbiosis yang kedua adalah komensalisme nih. Komensalisme ini adalah satu pihak diuntungkan, satu pihak tidak mendapatkan apa-apa, nggak merasa dirugikan atau tidak merasakan diuntungkan. Nah, ini contohnya nih pada kalau di gambar ini adalah bunga anggrek dengan pohon inangnya, ya. Mana yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu adalah anggreknya. Anggreknya itu apa? Anggreknya itu mendapatkan tempat hidup, ya tempat hidup aja. Nah, sedangkan si pohon inangnya nggak dapat apa-apa tuh. Nggak dirugikan juga, nggak diuntungkan juga. Kenapa? Karena anggrek itu karena masih eh, termasuk tumbuhan hijau, maka dia bisa melakukan fotosintesis. Jadi dia tidak mengambil ya bahan-bahan makanan dari pohon inangnya. Tetapi juga nggak pengaruh apa-apa bagi pohon inangnya. Itu yang disebut dengan komensalisme. Jadi contohnya adalah anggrek dengan pohon inangnya. Ada lain mungkin dari komensalisme? Silakan. Ada lagi yang lain selain Andito, selain Nozomu? Silakan. Pak Is? Komensalisme contohnya apa Pak Is? Ikan remora dengan hiu. Ya, ikan remora dengan ikan hiu. Yang dapat untung siapa? Remoranya. Remoranya. Si ikan hiu? Untungnya apa sih ikan Tidak. remora itu? Maaf. Ikan remora itu dapat untung apa? Dapat kan apa tuh nempelin diri ke badan hiu, jadi bisa dapat makanan dan apa-apa gitu. Jadi dapat makanan dari serpihan-serpihan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiunya Nggak ke efek. nggak ada efeknya ya, karena ikannya terlalu kecil, jadi dia dibuat buat ikan hiu pun merasa nggak kenyang mungkin ya, jadi nggak terpengaruh apa-apa, jadi nggak dimakan sama ikan hiunya. Contoh lain misalnya, silakan Rafa, Ata, silakan Tak, ada nggak tentang komensalisme? Atau Damar, silakan. Bianca, siapa saja yang bisa jawab tentang komensalisme, contoh komensalisme? Hana, Pak. Hana, silakan Hana. Contoh Ikan lainnya. badut sama anemon laut. Ikan badut ya dengan anemon laut. Ikan badutnya dapat apaan? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Sedangkan anemonnya? Nggak berpengaruh apa-apa. Nah, itu komensalisme mutualisme tuh. Ikan badut dengan ikan badut dengan anemon. Itu jadi komen apa mutualisme? Ayo. Benar nggak remora itu nggak ikan remora. Anemon laut itu nggak dapat apa-apa? Ada yang bisa bantu jawab? Itu termasuk mutualisme atau komensalisme? Ikan badut dengan dengan anemon. Anemon itu jenis daripada Colenterata ya. Hewan juga termasuk dia. Ada yang bisa bantu? Anemonnya terbantu soalnya dari kayak ekskresi ikan badutnya jadi makanan untuk anemonnya. Jadi diuntungkan nggak? Diuntungkan. Diuntungkan ya. Jadi anemon juga diuntungkan bagi dengan keberadaan ikan badut, sedangkan ikan badutnya juga dapat untungin jadi anemon ya, dapat tadi tempat tinggal gitu ya. Jadi contoh itu adalah contoh dari mutualisme gitu ya, bukan komensalisme ya. Lanjut lagi mungkin yang ketiga adalah parasitisme. Nah, parasitisme parasit nih. Oh, parasit kita tahu bahwa dia akan mengambil unsur hara ya, unsur-unsur hara atau vitamin atau zat hara yang terkandung di inangnya.
Ya, jadi satu pihak diuntungkan, yang satu pihak lagi dirugikan. Itu contohnya parasit. Nah, ini kalau di gambar ini adalah ini bentuk apa nih? Bentuk dari cacing nih ya. Cacing misalnya bisa fasciola, bisa juga cacing lumbricoides, cacing perut dan sebagainya. Ini sifatnya parasit. Kenapa? Karena cacing itu akan mengambil unsur hara atau vitamin ataupun zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi diambil oleh cacing tersebut. Nah, ini adalah sifat parasit. Contoh lain parasit apa? Atifah mungkin bisa jawab. Naswa, Manusia dan kutu, Pak. manusia dan kutu. Oke, yang untung siapa? Yang untung kutunya. Kutunya dapetin apa? Kutunya dapat tempat tinggal Nah, tempat dan tinggal. aman. Ya. Nah, dan memakan darah itu ya. Nah, jadi kita yang dirugikan siapa? Manusianya ya. Jadi manusianya gatal. Tapi masih ada nggak ya tahun 2001 orang kutuan gitu ya? Mungkin udah jarang ya. Mungkin penjualan Peditox itu udah berkurang kali ya, 2021 masih kutuan gitu ya. Ada yang lain parasit? Contoh lain? Ada Akira. Silakan Akira bisa jawab. Dikasih contoh atau Ajeng. Bapak saya mau. Silakan siapa nih? Keisha Nadine. Oke, silakan Nadine. Nyamuk sama manusia. Nyamuk manusia, yang untungnya siapa? Yang untungnya nyamuk. Nyamuk dapat darah ya. Darah manusia. Manusia. Sedangkan manusia jadi ya keambil lah. Mungkin juga bisa sebagai penyebar penyakit. Misalnya penyakit demam berdarah ya kan. Nyamuknya Aedes aegypti atau penyakit malaria, Anopheles itu juga jadi udah diambil darahnya tapi kena penyakit juga. Nah, itu sangat merugikan bagi kita gitu ya. Nah, kira-kira yang buat apa sih si nyamuk itu ngisap darah? Kira-kira ngisap darah kita? Apa iseng aja? Apa dia vampir atau gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Ada Aryo, Tiara, silakan. Zikria atau siapa aja? Kenapa nyamuk ngisap darah kita? Halo? Ada yang bisa? Nozomu? Saya untuk jadi sebagai makanan. Sebagai makanan. Lain itu bisa tambahkan siapa lagi? Selain Menghasilkan telur. menghasilkan? Telur. Bukan menghasilkan telur, tapi membantu proses pembentukan telurnya. Menghatamkan. Menghatamkan. Ya, jadi kenapa? Karena di dalam darah kita itu mengandung protein yang dibutuhin buat pembentukan telurnya. Oh my God, udah tinggal 10 menit lagi. Ini Pak Adi ya, sampaikan. Ya, jadi itu. Jadi si betina itu, jadi betinanya ya yang menghisap darah kita ya, bukan nyamuk jantan. Nyamuk jantan ini ngisap apaan? Makan apa dia? Ada yang tahu nggak? Ayo, nyamuk jantannya makan apa dia? Yang ngisap darah kita itu Gula. betina. Buah Kira-kira bukan? yang jantan itu makan apa dia? Buah. Apa? Buah. Buah. Makan buah. Oh, itu ngerujak nanti kita jadinya. Gula. Pokoknya itu lalat. Ya, iya lalat ya. Itu jadi ngerujak ntar kalau makan buah. Kira-kira apa? Kalau jantannya? Gula. Gula dari mana? Gula tebu. Gula pasir? Gula Jawa? Dari mana kira-kira? Nah, harus tahu. Jadi kalau yang jantan itu tetap makan nektar. Ya, madu dari bunga, gula dari bunga. Gitu ya. Jadi yang menghisap darah kita itu adalah betinanya. Pak, kok saya laki juga? Kok misalnya kan saya perempuan, kata Hana. Ya tetap nyamuknya yang ngisap juga betina juga. Dia nggak ngaruh sama gender kita. Ya, jadi dia betina itu menggunakan darah kita itu untuk proses pembentukan telurnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah netral. Nah, netral itu jadi kondisinya nggak saling mengganggu, ya. Jadi nggak nggak cuek-cuekan lah, nggak ada yang ganggu sama lain gitu ya. Contohnya apa nih kalau di gambar misalnya ayam sama kucing. Pernah nggak misalnya kucing nangkep ayam gitu dimakan misalnya? Nggak pernah kan? Ya udah aja. Contoh lain apa misalnya? Yang pernah kalian lihat? Netral, jadi diem-dieman aja. Nggak ada pengaruh apa-apa misalnya. Nggak ada yang satu nggak pengaruh, yang satu nggak pengaruh. Cuma beradanya nggak pengaruh. Contoh lain apa? Rusa sama monyet. Siapa? Rusa sama monyet. Rusa dengan? Monyet.
Monyet, iya, benar juga bisa tuh. Ya, jenis primata dengan mamalianya ya. Jadi mereka juga nggak akan bisa saling mengganggu ya. Biasanya malah monyet ini ganggunya manusia juga, ya kan? Jadi kondisinya memang tidak tidak mengganggu satu sama lain ya. Contoh lain misalnya keberadaan kalau di wild ya dunia alam liar misalnya adalah jenis hipo ya kudanil dengan buaya tuh kalau di Afrika. Itu mereka nggak akan saling ganggu tuh. Walaupun dalam satu kubangan yang sama ya, dalam satu kubangan yang sama ya, nggak akan mengganggu dia ya. Nah, kalau misalnya diadu misalnya buaya itu iseng gangguin kudanil, kira-kira yang menang siapa? Kudanil apa buaya kira-kira? Kalau misalnya ini iseng nih buaya ganggu kudanil. Nah, yang menang itu bukan buaya ya, walaupun buaya itu karnivora. Yang menang itu adalah kudanil. Kudanil itu jenis mamalia, ya mamalia yang banyak membunuh manusia di Afrika. Jadi yang membunuh manusia itu bukan singa, tapi mamalianya adalah jenis daripada kudanil. Kenapa? Kudanil itu kan biasa bisa nyelam tuh di dalam air. Nah, biasanya manusia itu sering nangkap ikan dengan perahu kecilnya. Nah, itu dianggap musuhnya tuh. Biasanya dia akan langsung membalikan perahunya, langsung menggigit. Itu langsung gigitnya. Nah, gigitnya itu gigi pada kudanil itu bisa sampai 27 cm. Itu tidak hanya meremukkan tulang tuh robek perut kita itu pun udah robek itu. Ya 27 cm itu. Ya. Jadi sangat sangat tajam dan sangat panjang sekali, bisa merobek daripada isi perut kita gitu ya. Jadi di alam liar itu malah hipo itu yang berkuasa dibandingkan dengan buaya. Jadi kok buaya diam aja tuh, nggak mau ganggu dia. Kenapa? Buaya itu walaupun di atasnya itu ada skomatanya, ada sisik yang keras, tapi di bagian bawahnya, di bagian abdomennya, bagian perut bawah itu sangat lembut dia. Jadi tinggal ditusuk sama kudanil pun udah robek semuanya, walaupun di atas itu keras. Ya, jadi pernah lihat kedufan nggak tuh? Misalnya kudanil kan kalau dimakan ikan pisang itu kan sesisir tuh. Iya kan langsung dimakan aja. Wah, langsung dimakan dengan bukaan mulut yang sangat lebar sekali. Nah, itu ya itu akan membuat si buaya itu akan lari tunggang langgang. Oke ya. Nah, itu dari bentuk simbiosis ya, baik mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Oke. Oke, mungkin itu saja mungkin ya yang bisa kita diskusikan ya dari berbagai macam interaksi antara komponen ekosistem ya. Oke, Pak Hadi ucapkan terima kasih yang sudah hadir ya. Jadi memang kondisi Pak Hadi yang belum bisa selalu bertemu dengan kalian di Zoom ya. Jadi mungkin bisa ya kayak begini nih mungkin sekali-sekali mungkin ya karena tadi selesainya lebih cepat jadi Pak Hadi pengen ketemu anak-anak gitu udah lama banget ketemu anak-anak dan sebagainya ya. Nah, untuk tugasnya tadi sudah Pak Hadi bilang tugasnya adalah mengerjakan soal di kegiatan pembelajaran 1 dulu ya, pembelajaran 1 nanti kalian upload ke psikologi ya sampai jam 3 ya. Jadi habis ini kalian bisa istirahat dulu, soalnya kayaknya dikit ya berapa soal gitu ya, nggak banyak memang 9. Pak Hadi. Cuma 9 ya? Ya, Iya. itu penugasan nggak usah kan? Nggak usah. Oke. Jadi itu aja. 9 dulu nanti besok materi dulu nanti soal lagi kayak gitu ya. Jadi itu saja jadi kalian bisa langsung mengerjakan soal kegiatan pertama, pembelajaran pertama saja yang 9 soal ya, PG. Bisa boleh di Word langsung ataupun di tulis tangan nanti difoto dan diupload ke psikologi. Nah, untuk yang kemarin praktikum yang belum Pak Hadi mohon atau tugas yang lain yang mohon ya tugas-tugas biologi yang belum dikerjakan, Pak Hadi mohon tetap dikerjakan, ya walaupun terlambat nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan dan ada nilainya. Jangan sampai nanti kosong. Ya, Pak Hadi berulang kali mengingatkan bahwa penilaian di GC itu unik, jadi semua itu dianggap sama poinnya, jadi jangan sampai kosong. Kalaupun nanti UH-nya jelek atau UTS jelek itu bisa dibantu dari tugas. Jadi tugas-tugasnya mohon tetap dikerjakan. Kemarin juga ada praktikum yang ada beberapa tadi anak yang belum mengerjakan tetap dikerjakan ya. Oke. Terus jangan lupa pokoknya ada apapun pertanyaan tetap bisa ditanyakan oleh Pak Hadi lewat PA atau Japri ataupun lewat grup. Ya, grup Pak Hadi buka deh ya.
Kalau misalnya nggak lewat japri misalnya, pengen lewat grup bisa ya. Jadi bisa langsung tanyakan. Jadi jangan diem saja. Kalian udah besar ya, udah kelas 10, jadi bisa kalian komunikasikan langsung ke gurunya. Jadi jangan 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 diam aja ya, diam aja nanti jadi miskomunikasi ya. Jadi tetap tanyakan ke gurunya, ya bisa WA dan sebagainya ya. Insya Allah Pak Hadi jawab. Apapun itu Pak Hadi jawab. Kalau misalnya Pak Hadi ada kesempatan langsung jawab ya. Jadi kalau misalnya agak telat, mungkin itu Pak Hadi lagi ngerjakin tugas dari PPG. Paham ya? Jadi kalian udah besar, jangan sampai malah tugas ngomongin ke orang tua, tapi tetap aja ke Pak Hadi ya. Jangan ke orang tua nggak ada urusannya dengan pembelajaran kamu udah gede, udah dewasa, di kelas 10, besok udah mau kelas 11, ya umur kalian juga udah bukan anak kecil lagi, bukan di SD, ya tetap langsung ke Pak Hadi sebagai gurunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, Pak Hadi cukup saja. Jadi jangan lupa tugas-tugas yang belum tetap dikerjakan, praktikum yang belum tetap dikerjakan, dan hari ini ada tugas mengerjakan soal kegiatan pembelajaran 1 dan jawabannya bisa diupload langsung ke psikologi. Sampai jam 3 ya. Jadi Pak Hadi kasih waktu jam 3. Tapi kalau misalnya ada, Pak nih ada masalah dengan jaringan internet saya atau laptop saya, bilang saja. Makanya dia harus bilang. Pak Hadi kan nggak tahu kalau misalnya kamu ada masalah dan sebagainya. Jadi kamu bilang ke Pak Hadi, Pak Hadi saya minta waktu misalnya sampai jam 4 atau misalnya sampai jam 5 atau sampai malam karena ada suatu hal yang menyebabkan misalnya tugas itu jadi terlambat. Ya, oke? Paham ya semua ya? Jadi jangan sampai nggak ada komunikasi dan akhirnya jadi miskomunikasi. Oke, kalau sudah, sekali lagi ada pertanyaan? Karena waktunya tinggal 1 menit lagi untuk upgrade to Pro ya. Pak Hadi nggak pakai Pro-nya. Aditya tadi apa? Udah paham Pak, nggak Oh, udah paham ya? Oke, makasih. Ya, jadi yang praktikum belum tadi ya. Tadi sudah Bapak sampaikan tadi praktikum ada yang belum. Oke, kalau tidak ada lagi terima kasih atas kebersamaan kalian dan waktunya ya, udah menyempatkan hadir di pembelajaran biologi. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Jaga kesehatan dan makan siang ya, jangan lupa. Oke. Makasih, Pak. Ya, makasih semuanya. Oke, makasih semuanya. Yo, kasih Terima kasih semua. selalu ya. Ya, sama-sama. Maaf dan lahir batin. Sama-sama, Nozomo.